Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslimah, selamat datang di podcast Muslimah Jakarta Official. Di rubrik seputar Megapolitan, merekam realitas, menjaga identitas. Sahabat Muslimah, panasnya perbincangan film Pesta Babi di media sosial nasional belakangan ini sukses membongkar kezaliman penguasa sekuler yang kian abai. Ketika aspirasi tersumbat, tirani kekuasaan kian kasat mata. Kita akan bedah tuntas kezaliman sistemik ini bersama Ustazah Syifa Nafisah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nuha dan sahabat muslimah semua. Alhamdulillah. Ustazah, ini viral sekali gitu ya. Iya. Sebenarnya apa latar belakang film Pesta Babi ini begitu fenomenal dan sempat mendapatkan persekusi nobar di mana-mana? Iya. Baik, Mbak Nuha dan sahabat muslimah semua. Ya, kita ketahui ya di zaman saat ini, di zaman digital saat ini, di mana rakyat itu menyampaikan kritik-kritiknya kepada siapapun itu ya, dalam hal ini kepada pemerintah ya, dengan berbagai macam cara. Salah satunya adalah melalui film ya. Film Pesta Babi ini sebenarnya memang kalau kita lihat ya Mbak Nuha ya, itu sepertinya tuh seakan-akan kok judulnya kayak gini gitu ya. Tapi memang ini bukan film biasa ya. Ini bukan film biasa, bukan film kayak hiburan yang di bioskop-bioskop gitu ya. Tapi ini adalah film dokumenter. Kalau film dokumenter itu kan adalah film yang ada muatan-muatannya. Ya, ada konten-konten yang memang itu diinginkan oleh sutradara filmnya. Sutradara film ini kan juga mensutradarai film-film sebelumnya itu seperti Sexy Killer dan juga Dirty Vote ya. Jadi memang film ini sebagai ajang untuk mengkritik, sebagai sarana untuk mengkritik kebijakan-kebijakan penguasa. Nah, kita ketahui ketika film ini dijadikan sebagai ajang mengkritik ini memang ini adalah perkara yang sensi ya, Mbak Nuha ya, perkara yang sangat-sangat sensitif ya. Apalagi di tentang permasalahan Papua ini. Jadi film ini memang menyorot bagaimana wilayah Papua. Kita ketahui bahwa Papua itu ya Mbak Nuha, Papua itu sebagai wilayah ya, ada 5 negara dengan wilayah hutan yang terjaga. Ya, hutan yang terjaga terbesar di dunia. Salah satunya Indonesia dan itu terletak di Papua. Ya, Papua itu merupakan hutan terjaga terbesar yang kedua di dunia setelah Greenland. Jadi kalau kita lihat Papua dengan hamparan luas hutannya itu ya pas masih asri ya, itu adalah benar-benar sangat seperti permadani gitu ya, sangat seperti permadani hijau gitu ya. Nah, di mana di Papua ini ya saat ini ya itu sedang digalakan oleh pemerintah ya dengan program strategis nasionalnya atau PSN yang sebenarnya ini sudah bermula dari beberapa puluh tahun yang lalu ya kan, sejak yang merupakan ambisi dari 3 presiden ya, mulai dari SBY ya, Jokowi dan juga Prabowo saat ini ya. Dengan apa? Dengan menjadikan PSN-nya yaitu Food and Energy Estate. Ya, jadi ketahanan pangan dan energi saat ini ya, ketahanan pangan dan juga energi. Jadi di sini di dalam film ini memang akan divisualisasikan nanti yaitu pembabatan hutan besar-besaran yang terbesar, bahkan terbesar di dunia, yaitu sekitar 2,5 juta hektar. Ya, 2,5 juta hektar ya, luas sekali ya, 2,5 juta hektar yang nanti akan dibuka lahannya untuk apa? Untuk sawit ya, kemudian perkebunan tebu ya, peternakan ya, dan juga untuk sawah ya atau padi. Nah, ini adalah merupakan ambisi dari tiga generasi presiden itu gitu. Sampai saat ini pun akan menjadi ambisi itu. Jadi Papua ini kalau kita lihat adalah sebagai tempat, sebagai wilayah yang selalu menjadi sorotan, Mbak Nuha. Ya, kita ketahui ya Papua ini dari sisi
keterbelakangan keterbelakangannya ya, itu kalau kita lihat memang negara timur yang terbelakang ya. Jadi kan Papua ini kan bagian baratnya itu dikuasai oleh Indonesia ya kan, kemudian timurnya oleh Papua Nugini ya kan. Nah, jadi memang Papua ini yang itu terbelakang ya, bagian timur terbelakang itu bahkan sampai dari sisi sekolah ya, 6% itu yang baik itu sekolahnya cuma 6%. Jadi kalau kita bilang dari 10, satu sekolah yang baik. Ya, dan juga dengan tingkat kemiskinan yang juga kalau kita lihat ya di Papua itu. Padahal di Papua ini dijadikan sebagai apa? Sebagai pusat lumbung. Ya, kalau kita bicara lumbung pangan berarti ini untuk kehidupan, ya, kehidupan pangan. Nah, dan dengan pembukaan lahan tadi yang besar-besaran tadi, yang 2,5 juta hektar tadi targetnya. Nah, ini akan apa? Akan membabat kehidupan mereka. Baik baik itu hutan. Mereka kan berburu ya. Mereka itu berburu di hutan-hutan. Kemudian orang-orang Papua itu kan kalau lihat di filmnya itu bagaimana mereka itu menebang pohon sagu, mengambil sagu yang merupakan makanan pokok mereka gitu ya. Kemudian di sungai-sungai juga begitu mereka mengambil ikan. Nah, itu semua ya akibat PSN ini semuanya menjadi tercemar. Ya. Dan mereka juga jadi susah untuk berburu, ya, sungai-sungai begitu juga tercemar ya. Makanya pemerintah pusat dalam hal ini mereka mengeluarkan dana khusus, yaitu dana otsus, otonomi khusus. Untuk apa? Biar nggak timpang banget nih, gitu. Biar nggak timpang banget dikasih otsus itu. Tapi harusnya ketika itu dikasih otsus ya, harusnya Papua bagus dong, ya Papua sejahtera rakyatnya. Ternyata tidak. Ya, malah inilah yang menjadikan perlawanan rakyat adat, ya, masyarakat adat dan juga masyarakat sana terhadap pemerintah. Ya, dan juga ketidakpercayaannya pada pusat. Makanya kita lihat banyak gerakan-gerakan OPM juga yang organisasi Papua Merdeka ya, itu juga yang mereka itu banyak akhirnya menuntut ya ketidakadilan itu. Ya kan. Nah, film ini berhasil untuk memvisualisasikan. Film itu berhasil untuk memvisualisasikan itu semua, Mbak Nuha. Jadi mengungkapkan ya secara jelas, secara gamblang, secara telanjang gitu ya, kepada rakyat semua, ya, rakyat Indonesia yang pertama yang nggak tahu itu jadi tahu, ya kan, dengan ada film ini, dengan ada visualisasi film ini. Nah, otomatis ya, kalau begitu ada yang pihak-pihak yang merasa terancam nih. Betul. Ya kan? Ada pihak-pihak yang merasa terancam, ada pihak-pihak yang merasa terusik dengan adanya film ini. Makanya tadi seperti yang Mbak Nuha sampaikan, itu banyak nobar-nobar yang dilarang, dipersekusi, bahkan dijaga oleh TNI nih. Nobarnya aja dijaga oleh TNI, bahkan dibubarkan. Nah, tapi itulah sesuatu yang viral itu ya, itu akan menimbulkan stress effect. Stress effect itu apa? Ketika semakin ditekan, semakin dilarang ya, itu justru menimbulkan banyak penasaran, ingin tahu seperti apa sih film ini gitu ya. Kenapa sih kok sampai dipersekusi gitu? Kenapa sampai dilarang-larang nobarnya? Sebenarnya kasus-kasus ini adalah kasus Papua ini kan bukan kasus lama, ya kan? Dan ini merupakan seperti kasus-kasus yang lainnya seperti kasus Wadas, Rempang ya. Yang ini adalah merupakan konflik agraria. Ya, konflik kepemilikan lahan. Ya. Kenapa? Karena kan yang namanya pertanian mau skalanya kecil atau besar, itu kan pasti butuh lahan. Betul. Ya kan? Ketika butuh lahan, mereka berarti butuh apa? Butuh untuk mengembangkan bisnisnya. Gimana caranya biar lahan-lahan itu semua bisa diolah gitu ya, diolah menjadi untuk kepentingan bisnis mereka. Nah, di dalam film inilah semua itu diungkapkan gitu, Mbak Nuha. Jadi apa ini bukti Ustazah bahwa aspirasi ini tersumbat, kemudian ini membuktikan bahwa sumbatan ini memang disengaja, jalurnya dimandulkan seperti itu. Ya, jadi itulah yang namanya aspirasi ya. Rakyat itu kan memang sunatullahnya ya. Ketika melihat
semua manusia ketika melihat sesuatu yang nggak sesuai dengan fitrahnya sebagai manusia pasti akan menolak, pasti akan mengkritik, pasti akan mengeluarkan unek-uneknya lah kalau kita bilang ya. Ya ini salah satunya kan tadi kan melalui film ini. Sebenarnya ini adalah kritik terhadap pemerintah, kebijakan-kebijakan pemerintah yang dikritik oleh rakyatnya. Iya. Sedangkan pemerintah sendiri, misal Presiden Prabowo sendiri kan mengungkapkan pada saat di depan para nelayan ya, bahwa tidak gentar dengan kritik dan ejekan terhadap kinerjanya. Berarti kan sudah jelas dan mengatakan bahwa mereka atau pemerintah sudah berada di jalan yang benar untuk mensejahterakan rakyat. Nah, berarti pemerintah harusnya tidak anti kritik dong. Ya. Nah, harusnya saluran-saluran seperti ini harusnya dibuka. Ya, biar apa? Biar pemerintah tahu, oh yang salahnya apa, di mana nih yang nggak disukai rakyat, yang dikritik rakyat di mana, dan apa yang harus diperbaiki dari kinerjanya sebagai bahan evaluasi pemerintah. Nah, inilah yang harusnya menjadi bahwa lewat film ini ya, ini Papua semua dibungkam. kehilangan ruang hidup Ya, seperti itu, Ustazah. Papuanya kehilangan ruang hidup dan ini kan yang ingin disampaikan oleh masyarakat Papua lewat film ini. Nah, ketika dibungkam tadi kan maka apa? Maka semuanya akan mereka lakukan bisa dengan yang lain. Dengan apa? Kan nobar, live streaming, ya kan? Kemudian YouTube ya. Dan ketika pemerintah itu anti kritik, maka muncul resistensi terhadap pemerintah. Ya gimana sih pemerintah kok nggak mau dikritik sih, ya kan? Ketika dikritik dibungkam. Nah, terus mana pertanyaannya? Kebebasan yang digadang-gadang oleh demokrasi, kebebasan berpendapat, kebebasan yang memberikan kritik, ya kan? Kan tidak terbukti. Jadi omong kosong gitu loh slogannya mereka. Ya, kalau misalnya hanya dari film aja mereka dibungkam. Ya, jadi ya ini memang merupakan salah satu cara negara atau pemerintah dalam membungkam kritik dari rakyatnya. Gitu. Ya Allah. Artinya Ustazah, terlihat bahwa hukum sekuler positif hari ini itu selalu bermata dua. Iya. Seperti itu. Tajam Pisau ke bawah. bermata dua ya. Betul. Iya. Tajam sekali ke bawah gitu ya, menghantam rakyat yang tertindas, tapi gitu ya, tumpul ke atas, ya kan, dalam rangka untuk melindungi citra elit penguasa. Ini bagaimana Ustazah? Iya. Benar tadi yang disampaikan oleh Mbak Nuha ya, bahwa seperti pisau bermata dua. Jadi kalau ke rakyat itu ganas gitu ya. Ganas, tajam, ke bawah itu tajam. Betul. Ya. Pokoknya nggak ada ampun deh kalau bagi rakyat. Ya. Tapi untuk ke atas ya, bagi oligarki, bagi elit-elitnya ya, itu justru apa? Justru tumpul, nggak tersentuh hukum sama sekali. Menarik nih Ustazah, oligarki. Iya, oligarki. Oligarki itu siapa ya? Ini juga perlu kita pahami bersama ya sahabat muslimah semua ya. Oligarki itu adalah sekelompok atau sedikit orang yang itu menguasai negeri ini. Menguasai dan juga mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemimpin kita saat ini. Bisa ya Ustazah ya? Iya, bisa sekali. Karena apa? Karena mereka punya karena mereka punya cuan, mereka punya modal ya, mereka punya kekuasaan itu ya. Dan kita lihat saat ini, saya kembali kepada ingin menyampaikan bahwa di Papua ini yang tadi merupakan PSN ya, Program Strategis Nasional ya, merupakan PSN ini kan mereka tadi akan membuka 2,5 juta hektar. Semuanya tadi itu dibuka lahan. Ya, 2,5 juta hektar untuk PSN di Papua ya, khususnya di Papua ya. Kita lagi nggak bicara, belum lagi Kalimantan gitu ya. Kita lagi bicara Papua ya. Jadi nanti akan dijadikan ini sahabat muslimah, 1,3 juta hektar itu akan dijadikan sawah. Itu kalau di rata-rata wilayah mana yang seluas itu? Nah, 1, juta hektar tuh adalah seperti 16 kalinya Jakarta. 16 kalinya Jakarta. Atau sama dengan negara Qatar tuh, bayangin aja ya. Sangat luas sekali ya. Jadi 1,3 juta hektar itu akan dijadikan persawahan. Jadi nanti akan dibangun dan lagi sedang dibangun memang ya, 135 km jalan ya, dengan kiri kanannya itu adalah 1 juta hektar sawah ya, kita bayangkan ya. Kemudian akan dibangun 560.000 ya pabrik tebu ya, dan juga bioetanol. Nah, ini bioetanol ini adalah
tadi merupakan energi estate yang digadang-gadang oleh pemerintah. Jadi setiap liter bensin ya itu akan dicampur dengan 10% etanol. Ya, nah itu ya, itu dari makanya sebenarnya ini kan bioetanol itu kan dan juga tebu itu adalah bensin nabati lah ya. Kalau di Pertamina itu sekarang Pertamax Green ya 95. Nah itu ya. Nah, jadi itu akan dicampur ya. Dan itu membutuhkan sangat luas sekali wilayah perkebunan yang akan dijadikan perkebunan tebu tadi. Jadi 560.000. Kemudian 400.000 hektar ya itu adalah sawit ya, yang itu nanti akan dijadikan sebagai biodiesel. Ya, yang itu akan dijadikan sebagai biodiesel. Awalnya food estate, sekarang ditambah menjadi energi estate dan lebih cenderung ke energi estate-nya saat ini. Karena ya kan? ada tadi ya bisnis oligarki yang bermain. Iya, betul. Bisnis di dalam bidang energi ini yang sangat mempengaruhi. Nah, itu akan dijadikan apa? Jadi setiap 1 liter solar itu akan dicampur dengan 50% minyak sawit. Jadi perkebunan sawit bukan hanya untuk minyak goreng, tapi untuk dijadikan biodiesel. Makanya biaya minyak gorengnya jadi mahal dan juga mahal gitu kan. Betul. Nah, kemudian 380.000 hektar itu untuk peternakan nantinya. Nah, ini adalah gambaran ya mengenai pengerusakan besar-besaran di Papua ya. Yang itu membutuhkan ya, kalau di filmnya itu nanti bisa dilihat ya oleh sahabat muslimah semua juga Mbak Nuha ya. Jadi di film itu nanti ada pembelian ya datangnya 2.000 eskavator. 2.000 eskavator. Untuk apa? Ya, untuk mengeruk, untuk membabat habis lahannya. Ya, 2.000 eskavator itu termasuk pembelian eskavator dari Cina ya terbesar di dunia dengan biaya 4 triliun. 4 triliun ya hanya untuk alatnya saja ya untuk membabat habis itu. Nah, ini yang kita lihat Mbak Nuha dan juga sahabat muslimah semua. Konflik kepemilikan lahan. Konflik kepemilikan lahan, ya konflik agraria seperti ini. Sebenarnya kan kalau lahan itu kan yang pertama ya biasanya dari turun-temurun atau yang disebut di Papua itu sebagai tanah adat, ya kan, yang dimiliki oleh adat-adat di sana. Memang di sana suku-sukunya banyak sekali. Kalau lihat di film itu suku-suku pedalamannya itu memang banyak sekali ya di Papua itu. Kemudian juga namanya lahan bisa dengan jual beli. Nah, yang ketiga ini, nah inilah yang ada peran pemerintah, peran negara, yaitu memberikan hak konsesi tadi untuk apa? Membuka lahan sawit, membuka deforestasi tadi, ya kan, secara besar-besaran itu dengan melegalkan siapa? Para oligarki ini, gitu loh. Nah, jadi memberikan kepada para oligarki ini kewenangan untuk tadi ya membabat lahan tadi, membuka lahan tadi. Pertanyaannya Mbak Nuha, kenapa ketika kepada oligarki ini diberi hak konsesi yang secara legal pasti dilegalkan pemerintah, tetapi bagi rakyat Papua sendiri ya, mereka sampai mengatakan di sini, kepala adatnya itu, ketua adatnya sampai mengatakan seperti ini, kami diberi hutan ini, tanah ini milik Tuhan. Kami hanya menjaga. Sampai mereka sampai mengatakan seperti itu. Miris sekali gitu. Miris sekali, mereka tuh ingin menjaga. Tapi itu dihabiskan ya oleh kebijakan-kebijakan pemerintah yang itu berkedok PSN. Jadi PSN ini sebenarnya hanya sebagai kedok saja. Ya, rakyat yang menjadi korbannya. Betul. Dan sebenarnya mereka ini adalah memang ya kita bisa bilang lah negara ini sebagai budak-budaknya oligarki ya. Nanti yang menjadi korban adalah rakyat. Yang disuruh beli siapa nanti? Biodiesel, bioetanol yang suruh beli siapa? Rakyat juga. Ya kan, rakyat juga yang disuruh beli. Yang berarti yang diuntungkan itu siapa? Yang diuntungkan itu adalah mereka, para oligarki. Nah, inilah wataknya ya, kapitalisme itu seperti ini. Yang diuntungkan adalah kepentingan bisnis dan juga oligarki itu ya. Nah, sehingga ya
ya wajar kalau yang terjadi ya seperti yang ada saat ini gitu ya, bahwa mereka itu berpihaknya kepada 1%. Jadi kapitalisme itu sudah digugat oleh para pendukungnya sendiri, yaitu warga Amerika sendiri ya, ketika di Manhattan ya, mereka melakukan demo gitu ya, mengatakan ya capitalism is not working. Kapitalisme tuh nggak bekerja gitu loh. Dia hanya bekerja untuk apa kapitalisme? For just 1%. 1%. Nah, oligarki itu 1% ya. Nah, tapi untuk yang 99%-nya yaitu rakyat nggak diurusin. Seperti di Papua. Ya, seperti di Papua. Jadi hanya untuk kepentingan oligarki. Nah, ini yang menjadi watak dari sistem kapitalisme saat ini. Sungguh suatu kezaliman sepertinya ya, karena Betul sekali. 99 orang terluka, tidak punya ruang hidup, mereka bahkan berteriak, tapi 1% merasakan kekayaan. Betul. Luar biasa ini ya kezalimannya. Tapi seperti ini Ustazah, kemudian apa sebenarnya yang bisa dilakukan oleh Islam ketika memberikan solusi sistemik begitu ya, untuk mengontrol sekaligus mengatasi kezaliman penguasa sampai tuntas seperti itu? Iya. Kalau kita bicara Islam, karena kita sebagai seorang Muslim, kita kan harus mengembalikan lagi ya, sahabat muslimah semua ya, kita harus mengembalikan lagi kepada agama kita. Betul. Bagaimana yang disyariatkan oleh Allah, yang dituntunkan oleh Allah ya, solusinya itu seperti apa ya. Kita ketahui tadi apa yang sudah kita bahas di awal tadi ya kan, itu tidak lepas dari konflik agraria, tidak lepas dari kepemilikan lahan ya, tidak lepas dari apa yang kita lihat bahwa ketimpangan ekonomi. Jadi kalau ketimpangan lahan gitu ya, kepemilikan lahan itu pasti akan berkorelasi dengan ketimpangan pendapatan. Ya, kita ketahui tadi ya dengan kondisi Papua yang ada saat ini dari sisi masyarakatnya juga gitu ya. Di dalam Islam itu sangat sempurna. Sangat sempurna. Syamil wa kamil. Kafah begitu ya. Kafah, sangat sempurna mengurusi semuanya. Termasuk masalah kepemilikan ini. Ya, termasuk masalah kepemilikan ini. Jadi ketika kita bicara di dalam Islam, ya, yang menjadi permasalahan perekonomian saat ini, ya, itu bukan yang dikatakan oleh sistem ekonomi kapitalis, yaitu karena kelangkaan barang, ya. Sehingga alatnya kebutuhannya banyak, sehingga kurang, maka harus produksi. Selalu produksi. Nah, itu yang di otaknya sistem kapitalis kan seperti itu. Yang memproduksi sebanyak-banyaknya. Nah, ketika mereka melakukan hal itu dan mengatakan bahwa permasalahan ekonomi itu ada kelangkaan barang, kalau dalam Islam bukan itu. Oh iya. Apa itu Ustazah? Bukan itu. Permasalahan ekonomi itu dilihat dari sisi apa? Distribusinya. Distribusi kekayaan, distribusi harta itu harus sampai individu ke individu. Berarti nanti bisa terputus dong 1% itu? Iya. Ya, jadi harus sampai individu ke individu. Artinya apa? Bukan hanya tersedia di pasar. Betul. Misal nih ya, Mbak Nuha ya, misal dikatakan mau puasa harga sembako aman. Atau sembako aman di pasar yang aman. Terus bagaimana? Apakah masyarakatnya bisa mempunyai uang untuk membeli sembako? Nah, itu masalahnya. Ya kan, itu permasalahannya. Ya. Rumah banyak, tapi apakah banyak properti kan saat ini? Betul. Apakah masyarakat punya uang untuk membeli rumah? Betul. Nah, sehingga kan ini karena permasalahannya karena distribusi yang tidak sampai, tidak merata dari individu ke individu ya. Dulu pada saat Rasulullah membagi harta Fa'i Bani Nadir ya, harta rampasan perang, itu Rasulullah hanya membaginya kepada kaum muhajirin. Ya. Karena apa? Memang kaum muhajirin itu adalah kaum yang ikut hijrah dari Mekah ke Madinah yang mereka tidak bawa apa-apa. Dan tidak membaginya ke kaum Ansor. Nah, karena kaum Ansor yang memang menetap di Madinah ya, wilayahnya di Madinah pada saat itu ya, mereka memang stabil dari sisi perekonomiannya juga stabil. Nah, kita bayangkan, nah inilah yang harusnya negara itu menyelesaikan. Dulu Rasulullah tuh memberikan kepada kaum muhajirin itu karena tadi memang mereka yang lebih membutuhkan. Ya kan?
seperti dalil hadis Rasulullah ya Iya. Ustazah, kaum muslimin berserikat Iya. dalam 3 hal seperti Nah, itu. iya itu. Jadi yang bisa menyelesaikan masalah ketimpangan lahan ini ya, kepemilikan lahan ini adalah negara. Betul. Jadi jangan sampai negara malah justru memperlebar jurang Abai ketimpangan. seperti itu. Iya, ketimpangan antara rakyat dengan tadi para oligarki. Nah, tadi seperti yang disampaikan oleh Mbak Nuha ya dari hadis tadi ya, bahwa al-muslimu syuroka, berserikat. Kaum muslim itu muslim itu berserikat dalam fisalas, dalam 3. Iya. Yaitu apa? Alma, air, Air, ya. Alkala, yaitu padang gembalaan atau hutan saat ini. hutan. Heeh. Seperti Papua itu. Ya, hutannya. seperti di Papua itu ya. Betul. Kemudian ada nar. Nar itu bisa diartikan juga sebagai energi. Nar itu kan api ya, bisa diartikan sebagai energi. Jadi ketiga tadi itu merupakan kepemilikan, kalau dalam Islam itu adalah kepemilikan umum. Kepemilikan semua rakyat, Mbak Nuha. Ya. Kepemilikan 99%. Nah, 99% ya, tadi, bukan 1% 1%. tadi. Jadi kepemilikan 99% itu rakyat itu harusnya memiliki itu. Ya, memiliki itu semua boleh. Tetapi kan rakyat nggak mungkin nih ya semuanya pada ngolah satu-satu. Betul. Ya kan. Nah, inilah tugas negara. Ya tadi ya Ustazah, untuk menghindari perselisihan. Iya, negara Diperlukan tadi peran negara. mengolah tadi, mengolah pertambangan, mengolah hutan tadi, ya kan? Dan Ya, energi tadi untuk apa? Dikembalikan hasilnya buat rakyat. Jadi kalau misalnya dikatakan saat ini ya harusnya sih BUMN bisa ya Ustazah, bisa ya. untuk mengelola itu, ya, menambah APBN dan juga mengembalikan kepada untuk kepentingan kesejahteraan rakyat. Berarti mungkin dong pendidikan gratis, Nah, kesehatan harusnya juga optimal. Iya, harusnya. Tapi sekarang pertanyaannya, apakah itu terjadi? Tidak. Nah, apakah itu terjadi? Ya, artinya sekarang itu di dalam sistem yang ada saat ini ternyata itu tidak dilakukan oleh negara, Mbak Nuha. Tapi oleh Iya, jadi yang harusnya tadi pengelolaan sumber daya alam tadi itu dikelola oleh negara, dikembalikan kepada rakyat sesuai amanah konstitusi katanya. Betul. Ya kan? Ya. Tapi sekarang diserahkan kepada oligarki yang pada mengelola pada swasta dan untuk kepentingan mereka. Betul. Bukan untuk kepentingan rakyat. Ya, jadi ya sangat berbeda sekali ya penyelesaian permasalahan penyelesaian dalam sistem kapitalisme dibandingkan dengan sistem Islam. Beda sekali. Jadi ketika Islam itu tadi sudah menjelaskan masalah kepemilikan tadi secara gamblang ya, siapa yang berhak mendapatkan dan memiliki, siapa yang mengelola, siapa yang mendistribusikan, siapa yang mendistribusikan, mengawasi, mengontrol, sampai betul. Rakyat mendapatkan seperti itu ya. Itu adalah peran negara. Ya, itu adalah peran negara itu, Mbak. Masya Allah ya, sahabat muslimah. Untuk closing statement Ustazah, bagaimana kita menyikapi kegaduhan ini? Iya. Jadi sahabat muslimah semua dan juga Mbak Nuha ya, dari film ini menunjukkan secara terang-terangan ya, bagaimana kemesraan antara penguasa dan para oligarki itu. Ya, bagaimana keserakahan mereka ya dalam merampas hak hidup rakyatnya. Ya, dan ini adalah merupakan suatu kezoliman yang besar bagi rakyat ya, yang dirasakan oleh rakyat. Boro-boro rakyat itu mendapatkan kesejahteraan. Ya. Tapi dengan jargon melaksanakan PSN yang itu untuk food dan energy estate itu, yang katanya untuk kesejahteraan rakyat, ternyata omong kosong. Itu adalah untuk kesejahteraan ataupun untuk kepentingan bisnis para oligarki. Jadi hanya berkedok kepada PSN saja. Ya. Dan harusnya negara itu bertanggung jawab untuk mengelola tadi kan sumber daya alam itu, bukan merusak ya, tapi mengelola. Memang amanahnya dan juga memang itu kewajiban negara. Kewajiban negara. Tapi dengan yang terjadi di Papua itu justru malah kalau kita lihat justru bukan kesejahteraan yang didapatkan oleh rakyat ya. Dan satu-satunya jalan ya harus kembali kepada syariat Allah. Kembali kepada syariat Allah, kembali kepada syariat yang menciptakan manusia, yaitu Allah. Di mana Allah telah mensyariatkan negara itu memiliki
tugas untuk bagaimana mengelola sumber daya alam tadi dan juga mengembalikannya kembali untuk kesejahteraan rakyat. Sehingga memang tercapai ya Islam yang rahmatan lil alamin itu tercapai. Ya, apa namanya? Kerahmatan ya bagi semua alam ya. Jadi mau bagi muslim, non muslim, ya semua makhluk Allah semuanya bisa merasakan dari ketika negara itu kembali menerapkan syariat Islam. Insya Allah. Artinya koreksi kepada penguasa Iya. itu dalam rangka untuk mengembalikan penguasa, mendudukkan gitu ya permasalahan kembali kepada hukum Allah. Iya, Seperti itu ya betul. Ustazah. Sehingga tadi rahmatan Lil alamin, mengembalikan kepada relnya. betul. Ya, jadi kalau ya itu tugas rakyat ya, tugas rakyat itu adalah untuk bagaimana mengkoreksi penguasa tadi ketika penguasa tidak sesuai dengan syariat. Betul. Ya, terus mengembalikan ya dan memberitahu ya atau mungkin dengan cara kritik seperti tadi memberitahu bagaimana solusi Islam yang harusnya negara lakukan sehingga negara itu menjalankan fungsinya sebagai pelayan umat, bukan pelayan oligarki. Masya Allah. Iya. Jazakillah khair Ustazah. Wa iyaki Mbak Nuha. Sahabat muslimah, keadilan akan mewujud ketika permasalahan diatasi oleh Islam secara kafah. Saya Eneh Nuha dan Ustazah Syifa Syifa Nafisa, kami pamit undur diri. Nantikan kami di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.